Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Apapun kabar kita saat ini, saya selalu berharap bahwa kita senantiasa berada di dalam jangkauan dan lindungan Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama memulai sarapan kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh menjalani hari ini Tuhan, boleh bangun kembali dari tidur kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau berkati waktu-waktu kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan kita terdapat dalam 2 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 berbunyi demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menguji iman percayaku. Menguji iman percayaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah zaman kehidupan sekarang ya semuanya serba mengkhawatirkan, banyak hal-hal yang membuat kita bingung, banyak hal-hal yang membuat kita merasa bahwa dunia itu lebih menggoda daripada iman kita saat ini. Banyak hal yang membuat kita berpikir, apakah saya salah menjadi orang Kristen? Mengapa? Karena menjadi orang Kristen yang notabene dibilang adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus pada dasarnya adalah mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Kasihilah musuhmu. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan kamu membalasnya. Hal-hal yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita seolah-olah itu bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan kepada kita kalau kita hidup hanya sekali. Jadi perbuat apa yang kamu ingin perbuat. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap kita Bapak Ibu yang menjadi jemaat Tuhan, yang menjadi hamba-hamba Tuhan saat ini, di tengah kita menghadapi gejolaknya tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan bagi kita, bagaimana posisi iman kita? Bagaimanakah posisi iman kita saat ini? Apakah kita terbawa oleh arus dunia, ataukah kita memilih untuk tetap mempertahankan iman kita? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah iman kita tetap teguh di dalam Kristus, ataukah kita sudah mulai terjerat dengan tawaran-tawaran dunia yang ada? Firman Tuhan hari ini berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menguji iman kita, menguji iman percaya kita, bagaimanakah caranya? Caranya adalah ketika Tuhan mengizinkan suatu permasalahan terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan mengizinkan suatu pergumulan dalam hidup kita, apa reaksi iman yang kita berikan? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Ataukah kita hitung banding dengan perhitungan dengan Tuhan? Tuhan, saya sudah melakukan banyak pelayanan, saya sudah setia sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Ketika kita sudah mulai memperhitungkan iman kita, ketika kita sudah mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Sebenarnya di situ iman kita sedang diuji Bapak Ibu. Kita mau membiarkan iman kita terus diproses oleh Tuhan menjadi murni, ataukah kita akan stuck berhenti di tengah jalan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika membuat emas, proses pembuatan emas itu bukan cara yang gampang. Proses yang dihadapi oleh emas adalah dia harus dibakar berulang-ulang sampai emas itu menunjukkan kemurniannya. Sama halnya dengan iman kita Bapak Ibu. Ketika masalah terus terjadi, bukan berarti Tuhan membiarkan kita mengalami masalah itu. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya iman kita teruji murni di hadapan Tuhan. Masalah pergumulan yang kita hadapi saat ini bukan membuat kita meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan atau bahkan mutung dengan Tuhan. Tetapi permasalahan yang kita alami seharusnya membawa kita menguji iman kita. Sungguh-sungguhkah
imanku kepada Kristus ini? Sungguh-sungguhkah ibadah yang kulakukan kepada Tuhan ini? Sungguh-sungguh percayakah aku kepada Kristus dalam hidup saya? Sungguh-sungguhkah imanku tegak di dalam Tuhan? Tetap luruskah imanku di hadapan Tuhan? Atau akan bengkok ketika menghadapi permasalahan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristen tidak selalu berbicara bahwa hidup kita akan baik-baik saja, bahwa hidup kita akan nyaman-nyaman saja. Pasti akan ada di masa kita mengalami goncangan, pasti akan ada masa kita mengalami namanya pergumulan, jungkir balik. Kita akan mempertahankan iman kita. Tapi ketika masalah terjadi, masalah membuat kita harus jungkir balik, apakah kita tetap tegak iman di dalam Tuhan? Firman Tuhan berkata, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apakah kamu tidak yakin dengan iman yang kamu miliki saat ini? Apakah kamu tidak yakin dengan Kristus yang kamu percaya saat ini? Apakah kamu tidak yakin dengan iman yang kamu pegang selama ini? Selanjutnya, bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, Kristus ada di dalam hati kita. Kenapa? Dia selalu menuntun hidup kita. Apapun yang terjadi dalam masalah hidup kita, yakinlah bahwa kita tidak melaluinya sendirian. Ada Kristus yang diam di dalam hati kita, yang memampukan kita melewati setiap pergumulan yang kita alami, melewati semua permasalahan jungkir balik yang kita alami. Ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Kuncinya hanya satu, ujilah iman kita. Sungguh-sungguh gak kita di dalam Tuhan? Benar-benar tegak gak iman kita di dalam Tuhan? Atau kita mengalami yang namanya bengkok iman? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan ayat di bagian terakhir, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita akan menjadi orang percaya yang gagal, Bapak Ibu. Kita akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang gagal. Kenapa? Karena ketika diizinkan suatu ujian dalam hidup kita gagal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya rindu bahwa siapapun kita saat ini, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita di hadapan Tuhan saat ini, kita adalah orang yang sama-sama bisa jatuh bangun, bisa jungkir balik ketika menghadapi pergumulan. Tetapi kita harus tetap berjuang, mempertahankan iman kita, uji iman kita, supaya iman kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan izinkan kami renungkan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari kami rindu Tuhan dapat menguji iman kami di hadapan Engkau. Kami rindu memiliki iman yang tetap teguh di hadapan Engkau Tuhan, melalui setiap persoalan yang kami hadapi, melalui setiap pergumulan yang kami alami sekalipun kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, maka iman kami akan teruji murni bahwa kami sungguh-sungguh percaya, beriman sungguh kepada Engkau ya Bapa. Engkau terus murnikan kami Tuhan, terus uji kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh memperoleh iman yang murni di hadapan Engkau ya Bapa. Tuntun setiap kami Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang lemah. Kami membutuhkan pertolongan dari Engkau Tuhan. Kami membutuhkan jamahan dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mau memberikan hati kami, memberikan iman kami untuk diuji, maka kemurnian iman akan teruji bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera mau menyertai kami senantiasa. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.